Penyamarannya tidak dapat disembunyikan lagi. Sembilan neraka neter. Beraninya mereka memenjarakan mereka, Kaisar Surgawi misterius ini. Bahkan jika aku, penghancuran diri dan Tian, kita juga harus meratakan tanah celaka ini. Berikan aku, menghancurkan. Hancurkan itu, hancurkan itu. Ini dia. Bumi. Aku, Kaisar Surgawi dari surga misterius. Aku kembali. Mengapa? Orang ini, saya. Pemilik tanah memiliki wewenang. Setelah Tuan Muda bangun, langsung diantar kembali ke keluarga Su. Ya. Rumah. Tuan Muda. Bayi. Apakah kamu ingin tinggal bersama saudaramu? Semoga malammu menyenangkan. Dengan satu skop ini, membuat sekolah menghilang begitu saja. Ming. Hahaha. Nikmatilah ini, dari Tuan Muda ini. Karya agung yang luar biasa. Bisa bunuh diri. Tuan Muda nomor 1 Jiang Bei. Apa yang saya kenakan? Limbah. Segala sesuatunya telah sampai pada titik ini. Baiklah, mari kita ikuti saja untuk saat ini. Bajingan itu. Setelah bangun tidur, mereka benar-benar mengatakan sekolah adalah neraka. Mereka bahkan mengatakan akan meratakan sekolah itu dengan tanah. Hal terbaik yang pernah dia lakukan. Saya sangat marah. Ayah baptis, tolong jangan marah. Kakak tertua melakukan ini. Pasti ada alasan di baliknya. Su Jinghan, anak angkat keluarga Su, terutama bertanggung jawab atas bisnis keluarga Su. Dengan Su Yang, selalu ramah di luar, tapi berselisih di dalam. Oh, ayah baptis. Ayah, Tas Yehua. Bahkan seekor harimau pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Aduh, kakak, kamu sudah bangun. Mengapa? Itu akan luar biasa. Benar-benar. Orang baik selalu diberkati. Aku merasa. Beberapa orang hanya berharap aku mati. Anak, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Karena kamu sudah bangun. Sekolah itu penting. Anda harus berdiri di sudut dan merenungkan kesalahan Anda. Hari-hari ini. Jangan keluar dari ruangan. Jangan memberinya makan. Kapan kamu akan meminta maaf padaku? Kapan Anda akan memberinya makan lagi? Ya. Oh, ayah. Tuan Muda. Saya minta maaf. Ya. Halo. Merefleksikan kesalahan seseorang sambil menghadapi tembok. Masalah pemerataan sekolah bukanlah. Mengapa? Meratakan sekolah. Bukankah itu Su Jinghan? Apakah dia yang menghasut Tuan Muda Su untuk melakukannya? Penjaga keamanan sudah Xiao. Selalu kuat. Bagaimana itu mungkin? Ketika Anda tahu cara menggunakan bulldozer, terjadi kecelakaan. Mungkinkah? Itu dia. Jika Tuan Muda Su meninggal, dia akan berhasil mewarisi bisnis keluarga Su. Mendengus. Tuan Muda Su itu imut. Kaisar Langit Suantian ini tidak. Memasuki 9 Netherworld. Pelatihan ulang. Menunggu untuk kembali ke tahta mendiang Kaisar. Aku pasti akan menyapu seluruh alam abadi. Teknik penindasan penjara Netherworld 9. Kota 9 Netherworld Yoku. Total ada 12 lapisan. Almarhum Kaisar menghabiskan 7 hari. Akhirnya menguasai level pertama. Dunia. Dia juga mencapai tingkat pertama pemurnian Qi. Hu.
Tuan muda, kepala rumah tangga mengatakan, membiarkanmu keluar. Tuan muda ini, aku belum makan selama 7 hari. Mengapa saya tampak lebih energik? Bukankah kau akan menempatkanku di sel isolasi? Simpan saja di tempat terkunci. Aku tidak ingin keluar. Tuan muda, kepala rumah tangga mengatakan, selama kamu keluar, untukmu, aku akan memberimu 1 juta. Tuan muda, kepala rumah tangga mengatakan, selama kamu keluar, untukmu, aku akan memberimu 1 juta. 1 juta. Kekuatan kita belum cukup untuk mengetahui siapa yang menyakitiku. Dalang, karakter Su Xiao. Kita masih harus berdiri teguh. Bagus, aku segera keluar. Tuan muda Subaik. Actinolite. Menggetar. Buah goji. Sayang sekali tidak ada penis harimau. Saya mendengar Tuan muda Su telah tiba. Benar-benar? Bagaimana itu bisa palsu? Dia datang tepat setelah keluar dari rumah sakit. Negeri ajaib jari giok. Dia juga membawa afrodisiak. Seperti yang diharapkan dari Tuan muda Su. Apa yang kita tunggu? Ayo cepat. Tuan muda Su. Ukuran. Tuan muda Su. Saya mengenakan stoking hitam hari ini. Pergi sana, aku pakai motif macan tutul. Pilih aku, pilih aku. Tuan muda Su. Pilih aku, pilih aku, pilih aku. Berhenti. Anda. Kalian berdua tetaplah di sini. Yang lain. Tuan muda Su. Dia mengagumimu sejak lama. Aku berjanji. Aku akan membuatmu merasa senang malam ini. Tuan muda Su. Mereka telah mempelajari beberapa hal baru. Postur baru. Yang mana yang ingin Anda alami? Mendengus. Menurut saya. Sesuai. Mendengus. Orang-orang seperti kamu. Dan juga berharap ingin memperoleh jenazah mendiang kaisar. Menunda hal-hal penting. Pembersihan saripati dan sumsum yang berhasil. Air ginjal juga cukup. Akhirnya selesai. Hai, Tuan Muda Wang. Tuan Muda Su ada di dalam. Anda tidak dapat masuk. Persetan denganmu. Kami begitu dekat sampai-sampai kami hampir berbagi celana. Ini masalah hidup dan mati. Apa yang tidak bisa saya masuki? Wang Fugui. 4 keluarga besar Jiang Bei. Putra tertua keluarga Wang. Pengikut setia Suyang. Kakak laki-laki. Jam berapa sekarang? Masih bersenang-senang di sini. Kakak ipar, tolong kirimkan seseorang dengan cepat. Diculik. Saudara ipar. Gila. Yang Ge. Kamu sungguh hebat. Di atas sofa. Kuning ini. Anda membuat seseorang buang air kecil. Apa aneh? Kamu baru saja menyebutkan saudara ipar. Kakak ipar apa? Tunanganmu, Li Feisuan. Kamu lupa. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Semua orang ada di restoran Joseph. Mengapa? Zhao Wenbin juga ada di sini. Apakah kamu amnesia karena menghancurkannya? Oh, Zhao Wenbin. Pelamar setia kakak ipar. Anak ini telah menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini. Pertama, dia mengalahkanmu dalam pertarungan sengit. Kemudian temukan bulldozer. Menghasilkan banyak uang lagi. Begitu sombong. Tunggu. Kamu bilang. Saya meratakan sekolah beberapa hari yang lalu. Bulldozer. Dialah yang menemukannya. Ya. Dia mendengar aku membantumu menemukannya. Bulldozer. Aku datang kepadanya atas inisiatifku sendiri. Anak itu tidak jujur. Hanya 1 juta yang dibagikan kepada pekerja. Mereka menipu saya sebesar 2 juta. Prakarsa. Oke. Hampir tertidur. Seseorang lalu membawa bantal. Bantal apa yang cocok untuk ngantuk? Yang, bukankah kamu baru saja bangun? Berjalan. Ayo ikut aku ke restoran Joseph. Mengapa? Sudahkah Anda mendengarnya? Su Xiao ini. Aku bangun seminggu yang lalu. Wah, sungguh beruntung kehidupan itu. Beton bertulang. Tidak apa-apa meskipun Anda menekannya. Saya dengar. Baru saja dibebaskan dari kurungan. Lalu kami pergi ke Jade Finger Wonderland. Mereka juga membawa banyak tanaman obat yang bermanfaat. Itu sungguh dahsyat. Mengapa? Dia. Pernahkah Anda mendengar pepatah itu? Tuan muda Su itu. Bahkan nyamuk betina akan menggigit Anda 2 kali. Hahaha. Jangan sebut Su Yang. Aku tidak ingin mendengar namanya. Aduh, orang ini,
Dia sangat imut. Wajar saja jika Fei Xuan tidak ingin berbicara dengannya. Kami biasa berkelahi dengan anjing. Saya hanya bercanda. Aku bilang, memperlakukan selir Xuan sebagai pertaruhan. Mengapa? Dia benar-benar membuat Fei Xuan pusing. Serahkan padaku. Apakah menurut Anda ini adalah sesuatu yang akan dilakukan manusia? Oh, tapi bagaimana dengan saya, Zhao Wenbin? Bersikaplah jujur dan adil. Bagaimana mungkin aku bisa mengambil keuntungan dari seseorang yang sedang dalam kesulitan? Lalu biarkan selir Xuan. Mereka dikirim kembali ke keluarga Li. Oh, saya mengerti. Nona Li sangat cantik. Tuan Muda Zhao. Semua orang tidak akan tergerak oleh rayuan seorang wanita. Anda memiliki karakter yang baik, Tuan Muda Zhao. Tegak lurus dan terhormat. Terpuji. Oke, oke. Hanya ini yang harus saya lakukan. Putri Nobuyuki. Tidak perlu marah terhadap orang seperti ini. Ah. Pesta ulang tahun. Tidak disarankan untuk marah. Terima kasih, Tuan Zhao. Apa hubungan kita? Tidak perlu bersikap sopan begitu. Zhao Wenbin. Apa hubungan kalian? Zhao Wenbin. Apa hubungan kalian? Tuan Muda. Bagaimana Anda sampai di sini? Jawab aku. Kamu dan tunanganku. Apa hubungannya? Teman? Oh teman. Persetan denganmu. Jika Anda berteman, Anda bisa mengatakannya secara langsung. Saya hampir salah paham. Tuan Muda Su. Aku tahu. Insiden adu anjing sebelumnya. Anda merasa tidak nyaman. Kalau kamu mau memukulku, bilang saja. Mengapa repot-repot mencari alasan? Itu masuk akal. Baiklah, saya akan beritahu sekarang. Aku ingin memukulmu. Su Yang, sudah cukup. Permaisuri, Ting. Permaisuri Phoenix Biru. Permaisuri Phoenix Biru. Alam abadi. Kaisar abadi Xuan Tian menghabiskan seluruh hidupnya. Tujuan yang ingin dicapai. Mi. Dia. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Su Yang, hari ini adalah hari ulang tahunku. Anda tidak diterima di sini. Silakan pergi. Haha. Kakak ipar, mari kita bicarakan ini. Lihat, Tuan Muda Su dan saya baru saja tiba. Saya belum makan. Diam. Aku bukan kakak iparmu. Saya, Li Fei Xuan. Saya tidak akan pernah menikahi orang seperti itu. Itu tidak benar. Itu, Fei Xuan. Tolong jangan katakan itu. Jangan terlalu absolut dalam kata-katamu. Kau lihat, ini pasti terjadi di antara kita. Kesalahpahaman apa? Salah paham. Diskusi. Su Yang, kau menggunakan aku sebagai taruhan. Dijual ke Tuan Muda Zhao. Kamu ingin aku menikahimu. Mati. Kecuali mati. Ngengat. Kebencian. Zhao Wenbin. Begitukah adanya? Pekerjaan. Bermain. Zhao Wenbin. Begitukah adanya? Itu. Putri Nobuyuki. Saya punya hal lain yang harus dilakukan. Aku pergi sekarang. Perempuan berdiri diam. Apakah aku membiarkanmu pergi? Tuan Muda Su. Insiden adu anjing sebelumnya. Anda harus menerima konsekuensi taruhan Anda. 10 hari yang lalu. Aku ingin meratakan sekolah itu dengan tanah. Kudengar kaulah yang menemukan bulldozer itu. Ya, ya. Tapi bulldozer itu sungguh. Tidak masalah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Salahkan dirimu sendiri. Sepertinya hal ini penting. Itu benar-benar ada hubungannya dengan dia. Namun dia hanyalah orang yang tidak berguna. Pasti ada orang lain di balik ini. Lebih baik tidak membuat musuh waspada. Apakah ini yang saya maksud? Kudengar kau menerima 3 juta dari Wang Fugui. Namun pada kenyataannya, harganya cuma 1 juta. Ah. Jadi, Tuan Muda, Anda ada di sini selama ini. Mari kita bicarakan ini. Ya ampun, saya tidak tahu itu sebelumnya. Apakah ini bulldozer yang Anda cari? Oleh karena itu, harganya sedikit lebih tinggi. Sekarang berikan aku 2 juta itu. Kami tunggu kedatanganmu. Sudah berakhir. Mendengus. Itu, teman-teman terkasih. Saya akan pergi sekarang jika tidak ada yang lain. Sampai jumpa lagi. Oh, Su Yang, kau merusak pesta ulang tahunku. Kamu gembira, bukan? Aku tidak ingin melihatmu. Silakan pergi. Tidak, istri. Saya. Diam. Siapa istrimu? Baiklah, tidak apa-apa, Bung. Kakak iparku masih marah. Mengapa kita tidak pergi dulu? Oh, tunanganku. Sebelumnya saya bingung. Aku salah. Aku bersumpah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Maafkan aku atas apa yang telah kulakukan padamu. Aku bersumpah. Kamu harus percaya padaku. Maukah kamu menikah denganku? Memasuki istri. Sebelumnya saya bingung. Aku salah. Politik. Aku bersumpah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Maafkan aku atas apa yang telah kulakukan padamu. Aku bersumpah. Kamu harus percaya padaku simbol merek dagang terdaftar. Maukah kamu menikah denganku? Hei, lepaskan aku. Kakak sudah pergi. Menikahlah denganku. Dia. Aku serius.
Actinolite, penis rusa. Ini resep yang dia cari. Mereka bahkan pergi ke tempat semacam itu. Bajingan, macan tutul tidak dapat mengubah bintiknya. Wajahku satu. Dia telah kehilangan segalanya. Meter. Dokter Hua telah muncul. Ai Hua sang dokter ilahi. Silakan duduk. Penyakit orang tua itu nyaris tak berhasil untuk stabil. Tetapi, ketika orang tua itu masih muda, tubuhnya mengalami luka parah. Luka lama dan baru saling tumpang tindih. Di bawah surga. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang bisa sepenuhnya sembuhkan dia. Kepala keluarga Su. Kamu masih, buatlah rencana lebih awal. Ini. Kepala keluarga Su. Ini adalah, hai, anak laki-laki. Mengambil beberapa obat secara acak. Sulit untuk mencapai kedudukan tinggi. Hebat sekali. Sungguh hebat. Tabib hebat Hua. Apakah Anda maksud resep ini? Dia mengambilnya dengan baik. Betul. Ini adalah resep tonik terbaik. Lembut dan tidak membahayakan tubuh. Dan memiliki efek luar biasa. Orang yang bisa menulis resep ini, keterampilan medisnya, pasti lebih tinggi dari saya. Ah. Anak laki-laki. Belum pernah berurusan dengan dokter. Dia hanya mengambil obat secara sembarangan. Mungkin. Kucing buta yang kebetulan menemukan tikus mati. Kepala keluarga Su. Saya mendengar tentang tuan muda. Beberapa hari yang lalu meratakan sekolah. Benarkah? Ya. Ini, orang manja tanpa bakat. Membuat tabib hebat Hua tertawa. Pasti tuan muda. Baru-baru ini sedang santai di rumah. Lebih baik jika saya yang turun tangan. Mengatur agar dia masuk ke Universitas Zijing. Bagaimana jika bersekolah? Lebih baik jika saya yang turun tangan. Mengatur agar dia masuk ke Universitas Zijing. Bagaimana jika bersekolah? Universitas Zijing. Yang terbaik di seluruh negara. Sekolah kedokteran. Ini adalah universitas terkemuka di seluruh negeri. Mengumpulkan bakat-bakat terbaik dari seluruh negeri. Dia seorang orang manja tanpa bakat. Bagaimana dia pantas? Tidak masalah. Jika dia tidak memiliki bakat sama sekali. Anggap saja saya menyelesaikan satu masalah yang mengganggu Anda. Memberinya kesempatan untuk bersekolah. Jika dia berbakat dan cerdas, maka saya pasti akan menerima dia sebagai murid. Saat itu, saya berharap kepala keluarga Su jangan menolak. Jika begitu, maka terima kasih banyak, tabib hebat Hua. Hahaha. Kakak. Kakak, apakah kamu akan pergi? Mendaftar di Universitas Zijing? Iya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Universitas Zijing ini adalah salah satu dari 3 universitas teratas di Huaguo. Tidak menyangka kakak mendapat berkah dari musibah. HMPH. Selamat ya. Saya sudah bilang pada ayah. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Saya bilang jangan membuang uang padaku. Buang-buang uang. Dia tetap ingin mengatur saya pergi. Tapi saya benar-benar tidak ingin bersekolah. Terakhir kali kamu menyarankan saya untuk meratakan sekolah itu. Ide ini benar-benar bagus. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Apakah kamu masih punya sesuatu sekarang? Ide bagus. Aku benar-benar tidak ingin pergi ke sekolah. Cepat, cepat, cepat. Apakah sekarang masih ada sesuatu? Ide bagus. Aku benar-benar tidak ingin pergi ke sekolah. Kakak, jangan bercanda. Ayah angkatmu menyuruhmu pergi ke sekolah. Itu juga untuk kebaikanmu. Kamu bisa. Jangan sekali-kali mengulangi trik lama. Kamu ingin Universitas Zijing penuh dengan bakat. Jika kamu meratakan sekolah lagi, begitu banyak orang, mereka belajar dan meneliti di mana? Mengulangi trik lama. Oh, itu masuk akal. Terima kasih atas peringatannya, saudara. Wang Fugui. Segera datang dan temui aku. Jika ada urusan, saya akan mengatur untukmu. Saudara, jaga dirimu sendiri. Kakak pergi. Hei, si kecil itu. Sekali lagi terjebak. Kali ini pasti tidak akan ada kejadian yang tidak terduga. Aku akan membuatnya tidak punya tempat untuk mati. Tempat peristirahatan terakhir. Zhao Wenbin setuju untuk menghubungi bulldozer. 50 satuan. Atau 1 juta. Hei, Kak Yang. Apakah kamu benar-benar akan meratakan sekolah lagi? Jika ayahmu tahu, dia pasti akan memukulmu sampai mati. Aku hanyalah seorang pemuda manja. Setiap hari. Selain bermain-main dan menggoda wanita. Apalagi yang bisa dilakukan? Bukankah kita hanya bisa meledakkan sekolah? Bermain-main? Bermain-main tanpa tujuan. Benar juga. Zhao Wen bilang. Ingin mengajakmu bertarung anjing sore ini. Sepertinya dia cukup terburu-buru. Bertarung anjing. Hari ini. Iya. Menurut saya. Kemarin sudah mengembalikan 2 juta. Rasanya tidak enak di hati. Bagaimana kalau? Biarkan saya menolak untukmu. Zhao Wenbin ini. Pasti tahu saya akan mengalami masalah malam ini. Ingin memenangkan uangnya kembali terlebih dahulu. Fugui. Belok. Hari ini kita tidak pergi ke sekolah. Fugui. Belok. Hari ini kita tidak pergi ke sekolah. Bukan. Hari pertama sekolah. Kamu tidak pergi ke sekolah. Pergi ke tempat pelatihan anjingmu. Hari ini. Saya pasti akan memenangkan kembali dengan bunga. Memenangkan kembali. Yang kecil. Sangat lucu. HMPH.
Zhao Wenbin segera datang. Kenapa wajahmu cemberut? Semangatlah. Di tempat pelatihan anjing ada banyak anjing. Kamu bahkan tidak memilih mastif besar. Memilih sesuatu yang sekecil ini. Ini adalah Teddy, bukan Tyson. Jangan bilang ini Zhao Wenbin. Itu anjing besar. Begitu melihat kelinci, si kecil ini pasti akan lari lebih dulu. Sudahlah, sudahlah. Jangan terus memanggilnya si kecil. Yang kecil. Ayo berikan nama yang bagus untuknya. Masih mau memberi nama apa? Tidak butuh waktu 5 menit. Si kecil ini akan mati. Bro. Saya bukan peduli pada anjing. Saya peduli pada 2 juta itu. Bulunya berwarna hitam. Ini juga anjing. Jadi kita akan memanggilnya kucing putih. Kucing putih, haha. Putih, haha. Kucing putih. Hehe, Lily, kucing putih. Sudah Xiao. Sekarang saya tidak sabar melihat kekuatan kucing putihmu. Tunggu sebentar. Ini dia kucing putih yang kamu maksud. Iya, kamu akan menggunakan Teddy ini untuk melawan anjing serigala saya. Iya, hahaha. Sudah Xiao. Apakah kamu sedang bercanda? Hahaha. Lihat, sepertinya saya sedang bercanda denganmu. Aduh, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Jika ini diketahui oleh arena adu anjing, itu akan mengatakan bahwa saya menang tanpa kekuatan. Sudah Xia, segera ganti anjingmu. Jangan banyak bicara. Ini saja. Zhao Wenbin, tenang saja. Ini adalah keputusan saya sendiri. Orang lain tidak berani berkata sembarangan. Baik, baik. Jadi kita harus bertaruh sesuatu, kan? Kita bertaruh apa yang saya berikan kemarin. 2 juta. Siapa yang kamu anggap remeh? Hari ini kita bertaruh. Kita bertaruh yang besar. 0000. Hari ini kita bertaruh. Kita bertaruh yang besar. Yang, kau gila. Pertaruhan yang pasti kalah seperti ini. 2 juta masih kurang bagimu? Lebih besar lebih baik. Sudah Xia. Kamu ingin bertaruh berapa besar? Kamu punya berapa? Saya akan bertaruh sebanyak itu. Kalau begitu. Sudah Xia. Bagaimana kalau kita buat satu pertaruhan dengan harga selangit? Bagaimana? Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Saya punya 10 juta di rekening saya. Ditambah dengan milik saya. Bentley Continental 10 juta. Ditambah dengan yang saya menangkan darimu sebelumnya. Jam tangan antik dan batu giok. Semua itu jika dijumlahkan. Juga hampir 10 juta. Tapi saya tidak tahu. Apakah Su yang memiliki taruhan yang setara? Taruhannya. Saya memiliki sebuah villa di tepi sungai. Nilainya setidaknya 30 juta. Bagaimana? Tidak bisa, Yang. Villa itu adalah warisan dari ibumu. Yang ditinggalkan untukmu. Bukankah kamu pernah bilang? Kehilangan istri. Tidak boleh kehilangan villa, ya. Villa ini memiliki harga pasar. Sekitar 30 juta. Anjing serigala saya. Pasti akan menggigit sampai mati. Teddy yang sudah lemas itu. Kali ini aku akan menghasilkan banyak uang. Hehehehe. Tuan Muda Wang. Ini adalah urusan saya dan Suyang. Antara kami berdua. Kamu ikut campur apa? Baiklah, baiklah. Kalau begitu, kita pertaruhkan villa itu. Batu energi. Baik. Jika saya menang. Aku masih ingin di lehermu. Itu jimat. Baik. Ini adalah hadiah dari teman ibuku. Ditambah ini. Juga bisa. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai. Baik. Kalau begitu, mari kita mulai. Sekarang kamu bukan anjing biasa lagi. Dulu sekali. Mengalahkan anjing bodoh itu. Aku pasti akan memberikannya padamu. Barang yang kamu inginkan. Ayo semangat. Marah. Serang, gigit dia. Pergi. Yeay. Ayo ngobrol. Oh. Kucing putih. Sayangku, kau memang hebat. Apa yang sedang terjadi? Bukan. Kenapa kau kembali? Pergi gigit dia. Aku mempertaruhkan semua harta. Sekarang kau menyerah. Kau memang tidak berguna. Zhao Wenbin. Kau kalah. Saatnya menepati taruhan. Tidak, tidak bisa. Hari ini anjingku bermasalah. Tidak dihitung. Zhao Wenbin. Di utara sungai ini. Belum ada yang berani melawan kepala keluarga Su. Menghindar dari bayar. Bagaimana? Apakah kau ingin aku pergi langsung mencarinya? Bicara dengan kepala keluarga Zhao? Jangan. Jangan bilang ke ayahku. Ayo. Ayo. Kucing putih itu hebat. Kakak Yang. Kau memang punya mata yang tajam untuk anjing. Zhao Wenbin. Jangan hanya transfer saja. Di mana kunci mobil Bentley? Orang kecil menjadi makmur. Bagaimana? Ayo serahkan. Giok. Zhao Wenbin. Meskipun kamu kalah dalam pertarungan anjing. Tapi soal bulldozer. Jangan sekali-sekali meremehkan saya. Segera hubungi. Saya ini belajar adalah. Tidak ingin masuk sehari pun. Tenang saja, Suyang. Malam ini, dini hari. 50 bulldozer.
pasti akan tiba tepat waktu. Malam ini, dini hari, 50 bulldozer, pasti akan tiba tepat waktu. Kucing putih, kucing sendiri. Ayo pergi, kita pulang naik Bentley. Su Yang, jangan terlalu bangga. Malam ini, kamu pasti mati. Kakak, Bentley yang lebih dari 10 juta ini, jauh lebih enak dikendarai dibanding Maybach saya. Hahaha, duduk yang baik. Oh benar, saudara Yang, bagaimana kamu tahu? Kucing putih pasti bisa menang. Dari anjing besar itu. Yang kecil. Kamu beruntung. Aku tahu. Saya sembarangan memilih. Memilih sembarangan saja sudah sehebat ini. Yang G, saya nyatakan. Kamu adalah idolaku. Jangan banyak omong. Jadi, kita mau kemana selanjutnya? Antarkan saya kembali ke villa di tepi sungai. Baik. Saya memang tidak salah merasakan. Jades ini, benar-benar mengandung sedikit energi spiritual. Ayo, mohon. Energi spiritual tipis. Bisa dibilang ini adalah barang kelas rendah. Mungkin batu energi. Namun, saya baru saja naik ke tingkat ki pertama. Jades ini, juga bisa dibilang telah menyelesaikan masalah mendesak saya. Coba saja. Polo air. Polo air. Ini adalah keahlian luar biasa dari formasi Jiuyo. Benar-benar layak disebut sebagai teknik yang luar biasa. Sekarang saya hanya perlu 2 batu energi. Maka saya bisa naik ke tingkat ki kedua. Xiao Wenbin berkata, Jades ini adalah milik ibunya. Diberikan oleh teman. Mungkin orang itu, tahukah Anda di mana mendapatkannya? Mendapatkan batu energi. Paman Wang, begitu larut malam masih repot datang ke sini. Sungguh merepotkan kamu. Jangan sungkan-sungkan dengan saya. Ibumu dan aku adalah teman lama. Membantu kamu adalah hal yang seharusnya. Alat berat ini sudah dimanipulasi. Laboratorium Universitas Zijing ini juga memiliki bahan mudah terbakar. Nanti anak buah saya akan memprovokasi Su Yang untuk mendorong laboratorium. Pada saat itu, Su Yang pasti akan meledak. Bahkan tidak ada sisa. Asuransi ganda. Su Ershao, terlalu berhati-hati. Iya. Jika Su Yang tidak mengikuti rencana awal untuk mendorong laboratorium, itu akan merepotkan paman. Seorang orang manja tanpa bakat, dengan kemampuanku, pasti tidak akan meninggalkan jejak. Su Yang, oh Su Yang, kali ini, kamu pasti akan mati. Oh, benarkah? Sudah Xiao. Dia dah Xiao. Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Membuatku terkejut. Seharusnya aku yang bertanya padamu, kan? Di malam yang begitu larut, kamu mencurigakan. Kenapa kamu bersembunyi di sini? Bukankah aku mendengar bahwa kamu akan meratakan sekolah? Aku ini, lebih suka melihat keramaian. Jadi aku datang untuk melihat. Tapi bagaimana aku mendengar? Malam ini seseorang pasti akan mati. Tapi bagaimana aku mendengar? Malam ini seseorang pasti akan mati. Xiao Wenbin, kamu benar-benar berani sekali. Bahkan berani berkolusi dengan Su Jinghan. Merencanakan untuk menjebakku. Su Yang, karena kamu sudah tahu. Kalau begitu, saya tidak akan berpura-pura lagi. Bukan hanya bulldozer. Saya sudah banyak menjebakmu. Pertarungan anjing terakhir. Saya sengaja membuatmu pusing. Li Xuan. Lalu diam-diam membuatmu mabuk. Mengatakan itu adalah perbuatanmu. Hahaha. Tidak menyangka, kan? Zhao Wenbin, oh Zhao Wenbin. Ikuti saya. Kamu menyakiti saya seperti ini. Seharusnya saya membunuhmu sekarang. Namun saya bersedia memberimu satu kesempatan. Kembali bersamaku. Tunjukkan gambar. Identifikasi Su Jinghan. Saya bisa mempertimbangkan kembali. Bagaimana menghukummu? Hukum aku. Su Xiao benar-benar bercanda. Apa hakmu untuk berpikir? Saya memberitahu semua ini padamu. Kamu masih akan memiliki hidup di dunia ini. Kesempatan. Apakah kamu berani membunuhku? Kurangi omong kosong. Hari ini kamu pasti mati. Paman Wang. Mendengar kabar, kamu mengambil jimat Wenbin. Keluar. Saya bisa mempertimbangkan. Memberimu kematian yang cepat. Ah.
Bagus, kan? Kamu adalah teman ibu Xiao Wenbin. Hahaha. Benar-benar mencari tanpa henti. Dapat tanpa usaha sama sekali. Permata giokmu. Sudah saya gunakan. Sudah lama menjadi debu. Digunakan. Apa maksudmu? Kamu telah menyerap energi dari permata giok. Benar. Saya masih harus berterima kasih padamu. Permata giok yang kamu berikan. Ini sangat membantuku. Ini adalah bantuan besar. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Permata giok ini terbuat dari batu energi. Berlawanan dengan energi sejati. Jika seorang pejuang kuno menyerap, dia pasti akan meledak dan mati. Jangan katakan kamu begitu mudah. Bahkan di atas tingkat energi, Master Seni Bela Diri juga tidak bisa menyerap batu energi. Kamu sudah diambang kematian. Masih berani mempermainkanku. Mencari mati. Kamu sudah diambang kematian. Apakah kamu masih berani mempermainkanku? Mencari mati. Sangat kuat. Saya sudah berlatih selama 50 tahun. Sudah memasuki tahap akhir energi. Kamu begitu muda. Bisa menerima satu seranganku. Kamu adalah pejuang kuno. Banyak bicara. Begitu muda. Sudah bisa berhadapan denganku. Melihat seluruh sekte seni bela diri kuno. Juga sulit menemukan satu orang sepertimu. Anak ini harus dihapus. Jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Aih, Paman Wang. Paman Wang memang hebat. Aih, hahaha. Benar-benar mengejutkan. Ini adalah orang manja tanpa bakat nomor satu di Jiangbei. Ternyata bisa berkelahi. Aih, sayangnya. Kekuatan Paman Wang sulit dipahami. Kamu pasti mati hari ini. Semuanya sudah berakhir. Hahaha. Memang sudah saatnya berakhir. Namun, orang mati adalah kamu. Terimalah kematian. Ah. Ah. Apa yang kamu lakukan ini? Apa yang kamu lakukan ini? Air. Energi sejati berwujud. Kamu adalah seorang master bela diri. Beritahu saya, energi batu yang digunakan untuk membuat giok. Seberapa banyak yang kamu miliki? Saya tidak punya lagi. Tapi saya tahu satu tempat. Pasti ada. Namun, kamu harus membebaskan saya dan Wenbin. Hanya aku yang bisa memberitahumu. Ayo bernegosiasi. Kamu belum layak. Jangan. Jangan. Aku bilang. Pasar gelap Jiumen. Di pinggiran timur Jiangbei. Pasar gelap Jiumen di Jalan Songshan. Pasti ada yang menjualnya. Terima kasih banyak. Ah. Aih, Paman Wang, Paman Wang. Suyang, saya salah. Saya mohon, jangan bunuh saya. Asalkan kamu kembali dan mengidentifikasi saya. Su Jinghan, aku mengampunimu sekali. Raja penguasa Gunung Pingcuan. Baiklah, aku setuju denganmu. Aku akan kembali bersamamu. Siapa? Katakan, apakah Su Jinghan mengirimmu? Kotoran interdental. Pembunuh mati. Racun gigi. Pembunuh mati. Bagus. Permainan ini sungguh semakin menarik. Maksudmu adalah pembunuh mati di negara menyerang. Membunuh Zhao Wenbin. Masih ada pria berbaju hitam. Sebelum pria berjubah hitam itu mati, ia membunuh kembali pembunuh mati di negara. Apakah lukanya sudah diperiksa? Kepala keluarga. Sudah diperiksa. Memang seperti yang dikatakan Tuan Muda. Luka yang dipalsukan. Hal kecil ini masih bisa membuatku kesulitan. Sepertinya, memang benar pembunuh mati di negara. Mengira Zhao Wenbin adalah dirimu. Anak kecil, kamu telah mendapatkan nyawa kedua. Tak disangka, Raja Pengendali Gunung Wang Pingcuan. Mati seperti ini. Sungguh disayangkan. Mengapa Zhao Wenbin ingin membunuhmu? Pasti karena kalah dalam pertarungan anjing. Dalam hati merasa tidak nyaman. Ingin mendapatkan kembali 30 juta itu. Lalu bagaimana dengan pembunuh mati di negara? Mengapa dia ingin membunuhmu? Itu aku tidak tahu. Aih, ayah. Cepat selidiki. Temukan pelakunya. Aku tidak ingin. Saat pergi ke klub lagi. Dibunuh diam-diam oleh seseorang. Apakah kamu masih ingin pergi ke klub? Kau, anak nakal. Sebelum aku menemukan dalang di balik layar. Jangan pergi dari perkebunan ini. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku adalah korban. Saudaraku. Cepat bantu aku minta ampun. Aku tidak ingin dikurung lagi.
Di perkebunan keluarga Su banyak ahli. Susah untuk menyerang lagi. Hanya dengan melepaskan Su Yang, aku akan punya lebih banyak kesempatan. Baik. Ayah baptis. Mengurung kakak di dalam perkebunan. Musuh tidak bisa menemukan kesempatan untuk menyerang. Kapan kita bisa menemukan yang sebenarnya? Dalang di balik layar. Bagaimana kalau begini? Kita biarkan kakak keluar seperti biasa. Lalu kirim Xiaoting untuk melindungi secara diam-diam. Pasti bisa. Segera menangkap pelakunya. Bagaimana kalau begini? Kita biarkan kakak keluar seperti biasa. Lalu kirim Xiaoting untuk melindungi secara diam-diam. Dengan cara ini, pasti bisa menangkap pembunuhnya segera. Itu masuk akal. Jing Han memang memikirkan segalanya dengan baik. Lihatlah adikmu. Sudahlah, pergi kemanapun kamu mau. Adik memang memikirkan segalanya dengan baik. Adik, tenang saja. Kakak akan membawamu ke sana suatu hari nanti. Alam jari giok, nikmati hidupmu dengan baik. Memberimu sedikit pengalaman. Kebahagiaan menjadi seorang pria. Ayah, saya pergi tidur dulu. Sampah. Semuanya adalah sampah. Su Yang. Sejak lahir, kamu sudah memiliki segalanya dariku. Saya telah menyiapkan 2 jebakan yang pasti membunuh. Saya bahkan tidak bisa membunuhmu. Kenapa? Kenapa? Nalan. Nalan. Kamu masih punya muka untuk menelepon. Orang-orang yang kamu kirim bahkan bisa salah orang. Ini benar-benar sebuah lelucon. Su Jinghan. Diamlah. Saya bukan musuhmu. Kenapa kamu marah padaku? Jangan lupakan tujuan kita bersama. Hanya dengan membunuh Su Yang, saya bisa mendapatkan Li Feisuan. Kamu bisa mengambil alih keluarga Su. Sebelum itu, kita harus bersatu. Saya sudah meyakinkan Su Shenbing. Biarkan dia melepaskan Su Yang. Mengarahkan kepada dalang sebenarnya. Apakah kamu masih punya rencana lain? Saya memiliki seorang ahli di tahap akhir kekuatan. Hanya dia yang bisa membunuh Su Yang. Malam besok, kamu hanya perlu Su Yang, kali ini aku ingin melihat bagaimana kamu melarikan diri. Kamu adalah tabib hebat dari Jianbei. Hua Shimao. Kamu adalah tabib hebat dari Jianbei. Hua Shimao. Benar. Ini aku, orang tua itu. Tuan Su. Apakah pendidikan keluarga Su kamu? Hanya seperti ini, Bu? Hanya dengan kamu. Layak mendapatkan rasa hormatku, yang disebut tabib hebat. Hanya mencari nama dan pujian. Sungguh berani. Bahkan jika itu ayahmu. Tidak berani seperti itu di hadapan saya. Siapa yang memberimu keberanian? Tua keras kepala. Berdasarkan pengalaman, saya bisa lebih tua darimu 8 generasi. Jangan berisik di depan saya. Berbalik. Hari ini saya akan mewakili kakekmu. Mengawasi dan mendidikmu dengan baik. Keterampilan kecil yang tidak berarti. Benar. Energi sejati yang dilepaskan. Ternyata kamu adalah seorang master seni bela diri. Tuan Su, saya sudah tua dan tidak bisa melihat dengan baik. Tidak menyangka. Ternyata kamu memiliki kekuatan seperti ini. Melihat seluruh Jiangbei, saya khawatir tidak ada lawan yang sepadan. Sudahlah, sudahlah. Huang Jing, Yuzu, Chuan Bei, Bakung. Resep untuk mengobati penyakit paru-paru. Iya, iya, iya. Ayo, ayo, ayo. Saya telah berusaha keras. Telah meneliti selama hampir 10 tahun. Baru bisa merumuskan ini. Resep yang bisa diwariskan. Huang Jing pada dasarnya adalah untuk mengisi kekurangan. Mengisi inti. Kamu menambahkan sebanyak ini. Apakah ini untuk memperbaiki paru-paru atau merusaknya? Yuzu memiliki rasa manis dan sifat netral. Kamu menambahkan jumlah ini. Lebih baik tidak menambahkannya sama sekali. Barang ini juga layak disebut resep. Juga layak diwariskan. Barang ini juga layak disebut resep. Juga layak diwariskan. Kepala keluarga Su. Saya tidak tahu pendapat Anda yang bijak. Tambahkan sedikit Huang Jing, 3 uang. Tambahkan lebih banyak Yuzu, 1 liang. Tambahkan 1 bahan obat lagi. Obat apa? Shashen. Shashen. Hebat sekali. Shashen menyehatkan yin dan melembabkan paru-paru. Meningkatkan energi dan memproduksi cairan. Gunakan itu sebagai bahan pengantar obat. Dapat menggandakan efeknya. Saya telah meneliti selama hampir 10 tahun. Tidak ada yang terpikirkan tentang hal ini. Nanti jika ada kesempatan akan saya ajarkan padamu. Keahlian Anda dalam bidang pengobatan. Jauh di atas diri saya. Sebelumnya banyak yang tidak menyenangkan. Semoga Tuan Su tidak merasa tersinggung. Tentu saja tidak. Namun, saya bisa menunjukkan kekuatan saya kepada Anda. Saya ingin mendapatkan beberapa hak istimewa khusus di sekolah. Misalnya, bolos kelas sembarangan. Anda mengerti maksud saya, kan? Mengerti? Mengerti. Semoga Tuan Su, dengan keahlian Anda, tidak ada seorang pun di Universitas Zijing layak untuk menjadi guru Anda. Baik, jadi nanti di sekolah,
Akan bergantung pada Anda untuk menjaga saya. Ya, ya. Omong-omong. Sebagai balasan, saya akan mengajarkan Anda satu set teknik jarum lagi. Ini. Teknik jarum kembalikan kesehatan 9 putaran. Ini ternyata sudah lama hilang. Teknik jarum kembalikan kesehatan 9 putaran. Wah, ini cukup rumit. Anda pikirkan sendiri dulu. 8 putaran yang tersisa. Nanti jika ada kesempatan, saya akan mengajarkanmu lagi. Nanti jika ada kesempatan, saya akan mengajarkanmu lagi. Tuan Muda Su. Mohon terima orang tua ini sebagai murid. Selamat siang, Tuan Muda Su. Kakak, ternyata ini adalah yang sebenarnya. Alam jari giok. Memang benar, terpesona oleh kemewahan. Sesuai dengan reputasinya. Ini apa sih? Tapi, saudaraku, kamu terlalu terburu-buru. Tadi malam saya baru saja bilang ingin membawamu bersenang-senang. Hari ini tidak bisa menahan diri lagi. Kakak, sejujurnya, saya sudah hidup lebih dari 20 tahun. Sampai sekarang bahkan, belum pernah merasakan rasa wanita. Masih perawan. Masih perawan. Kakak, jangan menertawakan saya. Jika tidak, mari kita masuk dan bicara. Tidak takut kamu menggangguku. Yang ditakutkan adalah kamu tidak berani menggangguku. Sayang kecil. Apa ada konspirasi atau tipu daya? Silakan saja, datanglah. Baik, hari ini, pasti saya akan mengatur semuanya dengan jelas untukmu. Membuatmu menjadi pria sejati sekali. Ayo. Hei, saya sudah membawanya ke alam jari giok. Apakah ahli yang kamu kirim sudah tiba? Sudah hampir sampai. Su Jinghan, kenapa kamu juga pergi? Dengan sifat Su yang seperti itu, kamu sedikit bergerak. Dia akan pergi ke alam jari giok. Kamu tidak perlu mengambil risiko seperti ini. Ingatlah, saya tidak mengizinkan ada kesalahan lagi dalam hal ini. Kesalahan apapun. Kali ini, saya ingin melihatnya menghembuskan nafas terakhir. Tenang saja, tidak akan ada yang tahu tentangku. Yang penting kamu tahu batasan. Setelah semuanya berhasil, kita masih memiliki banyak kesempatan untuk bekerja sama. Saya tidak ingin kamu mengalami masalah sekarang. Tunggu kabar baik saja. Baik. Su Yang, hari ini tahun depan, akan menjadi hari peringatanmu. Sudah saya buka pintunya untukmu. Kenapa kamu belum masuk? Tidak ada gelombang energi sejati di dirimu. Hanya orang biasa saja. Bagaimana kamu menemukan saya? Bagaimana kamu menemukan saya? Hanya tahap akhir dari pemusatan energi. Bahkan berani menunjukkan niat membunuh padaku. Benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Memberimu satu kesempatan. Katakan siapa yang mengirimmu. Mungkin saya bisa mengampuni nyawamu. Ketika kematian sudah di depan mata. Masih begitu angkuh. Kalau begitu, terimalah satu pukulanku. Sama-sama di tahap akhir pemusatan energi. Kamu jauh lebih buruk daripada Wang Ping. Bahkan dia bukan lawanku. Hanya dengan kamu. Juga ingin membunuhku. Apa? Wang Pingcuan adalah orang yang kamu bunuh. Aku membunuhnya. Hanya dengan satu jurus. Jadi, jawab pertanyaanku dengan jujur. Hari ini aku bisa membiarkanmu hidup. Katakan, siapa sebenarnya yang mengirimmu? Energi sejati berubah menjadi 5 elemen. Kamu. Kamu adalah ahli seni bela diri. Semua orang mengira kamu adalah anak kaya yang tidak berguna, tidak belajar dan tidak memiliki keterampilan. Namun sebenarnya adalah ahli seni bela diri. Kamu menyembunyikan kekuatanmu. Sebenarnya adalah yang kamu rencanakan apa? Hanya dengan itu kamu belum layak untuk bertanya padaku. Saya akan bertanya sekali lagi. Apakah Su Jinghan yang mengirimmu? Su Jinghan. Dia itu siapa? Dia hanyalah tuanku. Hanya sebuah bidak. Apakah di belakang Su Jinghan masih ada orang? Tuanku. Siapa sebenarnya? Su Yang, ingin tahu, kan? Mungkin di kehidupan selanjutnya. Racun tersembunyi di antara gigi. Sekali lagi, adalah orang mati. Racun tersembunyi di antara gigi. Sekali lagi, adalah orang mati. Ternyata kamu adalah anjing yang baik. Sayangnya, terlalu ceroboh. Jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, aku mungkin bukan lawanmu. Sayang sekali. Kamu bahkan tidak mencobanya. Langsung bunuh diri saja. Sungguh bodoh. Ini adalah batu energi. Batu energi yang bagus. Sungguh selalu memenuhi permintaan. Dengan ini, malam ini bisa langsung berlatih sampai tingkat 2 Ki. Ini adalah air pengubah mayat. Cukup satu tetes. Hanya perlu satu tetes. Dapat membuat satu mayat menjadi tak terlihat. Jika begitu, lebih baik. Lebih baik.
Mari bermain cosplay sekali lagi. Aku Su Jinghan hari ini akan melepas topi anak ayam. Begitu cepat. Ayo ayo ayo. Cepat cepat cepat. Biarkan aku merasakan layanan dari surga jari Gio kalian. Naga hitam. Kenapa kamu datang ke sini? Bukankah aku menyuruhmu untuk membuat Suyang hampir mati, lalu membawanya ke hadapanku? Aku akan mengantarnya ke neraka secara langsung? Di mana Suyang? Kenapa kamu datang sendirian? Di mana Suyang? Pengkhianat. Ternyata berkolusi dengan orang luar untuk menjatuhkanku. Sudah ditangani. Si kecil manis itu ada di ruang VIP. Tapi, Pasir, apakah kamu benar-benar akan mengakhiri dia sendiri? Kalian adalah saudara. Menjijikan. Saudara apa? Aku hanyalah Su Shenbing, anak angkat, dengan keluarga Su. Tidak ada hubungan darah sedikit pun. Dari kecil hingga besar. Tidak peduli seberapa hebat aku. Di mata Su Shenbing. Hanya dia, Suyang. Jadi, beberapa kali kamu merencanakan menjebak Tuan Muda Su. Benar. Aku memang ingin membuatnya tercemar. Menjadi lelucon di seluruh Jiangbei. Naga hitam, pikirkanlah. Makan, minum, dan berjudi. Terbuai oleh harta. Menggoda kucing dan anjing. Menyerahkan tunangannya kepada orang lain. Jika berita seperti ini tersebar, hanya memikirkannya saja sudah membuatku puas. Hahaha. Dia sudah tercemar. Kamu masih ingin membunuhnya. Kenapa aku harus membunuhnya? Kamu harus bertanya pada Su Shenbing. Tanyakan padanya mengapa Su yang begitu tidak berharga. Namun tetap ingin membiarkannya. Su yang mewarisi keluarga Su. Apakah saya tidak layak? Sudahlah. Lagi pula Suyang. Suatu saat pasti akan mati hari ini. Mengatakan ini juga tidak ada artinya. Hari ini berkat kamu yang turun tangan. Kembali dan bantu saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Nalan. Kedepannya kerja sama kita. Pasti akan sangat dekat. Tuan Muda Nalan. Salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangbei. Kekuatan yang hanya di bawah. Keluarga Nalan dari keluarga Su. Ayo pergi, naga hitam. Hari ini, saya akan mengantar Su yang secara pribadi. Kamu bukan naga hitam. Siapa sebenarnya kamu? Kamu bukan naga hitam. Siapa sebenarnya kamu? Sepertinya, Tuan Muda Nalan tidak sederhana ya. Segera akan tahu bahwa naga hitam mengalami masalah. Mengadakan pesta. Su Jinghan. Ingin tahu siapa saya? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan teliti. Kakak, kenapa kamu? Su Jinghan. Panggilan kakakmu ini. Saya merasa tidak layak untuk itu. Di mana naga hitamnya? Naga hitam pergi kemana? Dibunuh oleh saya. Tidak mungkin. Naga hitam adalah seorang ahli di tahap akhir kekuatan. Kamu seorang yang manja dan imut. Apa yang kamu miliki untuk membunuhnya? Naga hitam sudah mati. Bahkan jika kamu tahu semua ini, apa pedulinya jika itu saya yang melakukannya? Tidak ada bukti. Siapa yang akan percaya padamu? Kau tidak perlu percaya. Karena malam ini adalah saat kematianmu. Tempat ini sepi. Siapa yang akan menang? Belum tentu. Hanya awal dari perubahan energi. Hanya trik kecil. Suyang, tidak kusangka kau menyembunyikan ini cukup dalam. Saya telah meremehkanmu. Keluarga Nalan memiliki 3 tuan muda. Siapa nama orang di belakang Anda? Sekarang katakan padaku. Mungkin aku bisa mengampunimu. Kau bermimpi. Segera, aku akan beritahu kamu. Akibat dari menyinggungku. Terlalu ceroboh. Tidak kusangka dia memiliki kemampuan ini. Nalan, kamu membuatku marah. Adalah keluargamu. Mengambil keputusan terburuk. Istri. Siapa istrimu? Calon istri. Kata-kata Su Jinghan barusan. Kau pasti mendengarnya. Tidak kusangka Su Jinghan. Ternyata adalah hewan berbaju seperti ini. Su Yang, sebelumnya aku salah menuduhmu. Lalu apa rencanamu? Bagaimana kau akan Aku bisa setuju untuk berpacaran denganmu. Selama waktu ini, jika kau berperilaku baik, akan memenuhi janji pernikahan denganmu. Baiklah, Fei Xuan. Di sisa hidupku, aku hanya mencintaimu seorang. Itu, hal malam ini. Apa yang akan kamu lakukan? Aku sementara ini tidak ingin orang lain mengetahui kekuatanku. Fei Xuan, kamu harus sedikit repot. Pergi ke rumah Su. Seseorang datang. Kepala keluarga. Mencopot semua jabatan Su Jinghan. Membekukan kartu bank. Semua pengawal rahasia Su. Sebar keluar. Menggali hingga 3 kaki. Juga harus menemukan dia untukku. Ya. Fei Xuan. Peristiwa kali ini harus berterima kasih padamu. Dapat menjadikan Su yang sebagai umpan. Memicu Su Jinghan untuk meledak. Juga merekam diam-diam sebagai bukti. Tidak sederhana. Paman, pujianmu berlebihan. Prioritas saat ini. Namun,
Tangkap orangnya terlebih dahulu. Iya, orang ini harus dihilangkan. Pasti akan ada masalah di kemudian hari. Tapi saat ini, ada sesuatu yang bahkan lebih mendesak. Berlatih semalam. Akhirnya naik ke tingkat Ki kedua. Bagaimana? Calon istri. Tidak bertemu semalam. Jadi merindukanku. Su Yang, segera kembali ke rumah besar. Keluarga Su sedang dalam masalah. Ayah, keluarga Su kita sangat kuat. Siapa yang berani mengganggu? Keluarga Su kita? Jika ditelusuri, terlibat terlalu banyak dengan Tai Ning. Saya hanya bisa memberitahumu bahwa dia adalah orang yang sangat kuat, yang ingin menghancurkan keluarga Su kita. Sangat kuat. Kuat, bisa lebih kuat dari kakekku. Beberapa waktu lalu, kakekmu menggunakan energi sejatinya untuk mengusirnya, yang menyebabkan luka lamanya kambuh. Sekarang tidak mampu melindungi keluarga Su. Kemarin, Buddha wajah tersenyum mengirimkan surat, mengatakan ingin mengambil nyawa ayah dan anak kita. Nyawa di leher. Buddha wajah tersenyum. Mendengar bahwa kamu ingin membeli batu energi. Apakah kamu tertarik? Datanglah ke rumahku untuk melihat. Sayangku, saya sama sekali tidak memiliki batu energi. Ambil uang yang kamu punya. Serahkan semuanya padaku. Saya sudah tahu. Pisau air. Kamu berani menyerangku dari belakang. Su Suantian. Aku sudah mengingatmu. Saya adalah Buddha wajah tersenyum. Pasti akan menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping. Buddha wajah tersenyum. Bukankah ini sudah berakhir? Kamu belum pernah berhubungan dengan seni bela diri kuno. Pasti tidak tahu. Nama Buddha tertawa. Singkatnya, seluruh Jiangbei. Kekuatan dia cukup untuk masuk peringkat atas. Dia pasti atas petunjuk orang itu. Baru berani kepada kita. Menunjukkan taringnya. Ayah, air. Masalah ini. Apa rencanamu untuk menghadapinya? Dokter Ilahi Hua. Baru-baru ini sedang menggunakan jarum kembali sehat 9 putaran. Untuk mengobati kakekmu. Hasilnya sangat signifikan. Aku percaya. Tidak lebih dari setengah bulan. Kakekmu pasti bisa bertanding lagi. Saat itu, kepala keluarga. Kepala keluarga. Kenapa panik? Pemimpin pasukan rahasia Su yang terhormat. Seperti apa? Kepala keluarga. Su Jinghan telah beralih kepada Buddha wajah tersenyum. Mengungkapkan berita tentang tuan tua. Berita sakit. Buddha wajah tersenyum mengeluarkan pernyataan. Mengatakan. Katakan apa? Mengatakan bahwa dia malam ini akan membantai keluarga Su. Kepala keluarga. Situasi sangat kritis. Lebih baik kita meminta bantuan Su Suantian. Mungkin bisa menyelesaikan masalah mendesak ini. Lalu, bagaimana kita menghubunginya? Lagi pula, mereka punya alasan apa untuk membantu kita? Bagaimana dengan meminta bantuan dari 4 keluarga besar? Lainnya, 4 keluarga besar bersaing terang-terangan dan diam-diam. Sekarang sangat berharap. Duduk di gunung mengamati pertarungan harimau. Menyaksikan hasilnya sebagai pemancing. Sudahlah. Membuat semua pengawal rahasia Su siap siaga. Nah, malam ini, jangan berkeliaran kemana-mana. Oh, ayah, orang yang kamu cari. Ya, itu aku. Dulu, keluarga Su kami. Sebagai yang terkemuka di Jiangbei. Dari 4 keluarga besar. Setiap keluarga besar. Semua berusaha untuk membangun hubungan dengan kami. Kini, kami justru seperti tikus yang melintas jalan. Dijauhi oleh setiap keluarga besar. Dianggap tidak layak. Sungguh disayangkan. Ayah, kini, wanita tangguh pun tak bisa kembali. Anak ini, Su Yang, ini juga seorang yang imut. Kekuatanku, juga tidak bisa membantu. Jika tidak, tidak mungkin. Hanya puncak kekuatan. Itu apa sih? Bagi keluarga Su kami, hanya angin kecil dan ombak kecil. Tapi ayah, luka Anda, bahkan jika ada pengobatan jarum 9 putaran, ini baru pulih 50%. Jika dalam pertempuran, luka lama kambuh, itu benar-benar menambah kesulitan. Perintah, semua pengawal rahasia, siap siaga. Kami, bertahan. Tuan Muda Su, silakan tunggu. Kenapa? Saya tidak bisa masuk. Tidak ada. Tuan Muda Su, Anda salah paham tentang saya. Saya hanya ingin mengingatkan Anda. Beberapa hari ini, Buddha wajah tersenyum selalu. Mencari informasi tentang Anda. Semoga Anda lebih berhati-hati. Oh. Oh. Terima kasih. Tuan Susuantian yang satu ini begitu muda. Berani sekali menyinggung Buddha wajah tersenyum. Tidak tahu apakah dia seorang pengembara. Atau masih murid sekte. Ahli kekuatan transformasi yang begitu muda. Takutnya hanya sekte besar. Yang bisa melatihnya. Susuantian. Kamu melukai saya terakhir kali. Hari ini kamu pasti mati. Senior, kenapa kamu hari ini begitu marah? Hati-hati jangan sampai terlalu marah. Mempengaruhi pemulihan luka. Kamu berpura-pura apa? Malam ini,
Aku akan membunuhmu. Untuk menghapus kebencian di hatiku. Senior, ini sudah sedikit tidak masuk akal. Jelas-jelas kamu yang merampok lebih dulu. Saya hanya membela diri. Kenapa kamu membenciku begitu? Apapun alasan yang kamu buat hari ini. Alasan apa yang dapat Anda berikan? Saya sudah pasti akan membunuhmu. Yang saya tunggu adalah kamu. Energi sejati mengubah 5 elemen. Su Xuantian adalah seorang ahli seni bela diri. Ini terlalu menakutkan. Melihat keseluruhan dunia bela diri kuno. Juga tidak begitu. Sehebat ahli seni bela diri ini. Apakah anak ini adalah ahli seni bela diri yang sebenarnya? Kamu seorang ahli seni bela diri yang terhormat. Kenapa kamu ingin terlibat dalam urusan kami yang biasa? Yang hanya kecil-kecilan. Buddha wajah tersenyum. Kamu juga seorang ahli tingkat transformasi yang terhormat. Tapi mengapa kamu memanfaatkan saat leluhur keluarga Su dalam kondisi kritis dan berani mengancam akan memusnahkan seluruh keluarga Su? Ini bukanlah maksud saya. Xuantian Grandmaster. Kamu jangan mengingat kesalahan kecil saya. Tolong beri aku satu kesempatan. Jadi, saya akan memberimu 10 detik. Jika kamu bisa melarikan diri, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Kata-kata ini sungguh-sungguh tidak bisa ditarik kembali. Sudah 2 detik berlalu. Tuan Muda Su. Berhenti. Tuan Muda Su, berhenti. Tuan Muda Su, berhenti. Di dalam pasar gelap Jiumen, tidak boleh berkelahi, apalagi membunuh. Kamu harus memberi kami penjelasan di pasar gelap Jiumen. Su Xuantian. Ada orang dari pasar gelap 9 pintu yang muncul. Tidak peduli apa yang kamu lakukan hari ini. Kamu tidak akan bisa membunuhku. Badut yang melompat. Orang lain bahkan belum mati. Penjelasan apa yang saya butuhkan? Segera beri jalan untuk saya. Jika nanti saya tidak bisa mengontrol kekuatan, aku menyakitimu. Apapun yang terjadi padamu hari ini. Hei, kalian orang-orang dari pasar hitam 9 pintu. Apakah kalian begitu tidak punya keberanian? Xuantian Grandmaster. Saya hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Beri saya 10 detik lagi. Sudah terlambat. Guru Xuan. Sepertinya dia mati ketakutan olehmu. Sekarang, tidak bisa dibilang saya membunuhnya, kan? Tuhan membantu keluarga Su saya. Su Xuantian. Dia adalah penyelamat keluarga Su saya. Xiao Ting. Pergi dan hapus jebakan di luar. Masih ada pengawal rahasia. Semua harus ditarik kembali. Mulai sekarang, keluarga Su kami kembali normal. Ya. Ayah, kau anak kelinci. Tahu-tahu sudah kembali. Bahaya baru saja teratasi. Dan kau sudah pulang. Apakah kamu merasa tergerak oleh hati nurani? Tidak ingin menjadi kura-kura yang menarik kepala? Ingin hidup dan mati bersama keluarga Su kami? Ayah, saya hanya merasa tidak perlu melarikan diri. Lihatlah, keluarga Su sudah hancur. Sekarang ini, lebih baik kau berikan aku 10 miliar atau 8 miliar. Biarkan aku menghabiskannya perlahan. Kau anak yang tidak berbakti. Sama-sama berusia 20-an. Orang lain bisa menghapus Buddha wajah tersenyum. Dan kamu, bahkan tidak layak untuk mengangkat sepatu. Suyang, benda sial ini. Kenapa hidupnya begitu baik? Kenapa? Buddha wajah tersenyum, benda yang tidak berguna ini. Kenapa tidak menghancurkan keluarga Su terlebih dahulu, lalu membunuh Suyang, kemudian pergi ke Jiumen untuk mati? Kenapa? Su Jinghan, kau pergi kemana 2 hari ini? Aku sudah terungkap. Tuan Muda Nalan, naga hitam sudah mati. Bukan, kau tidak mengkhianatiku, kan? Mengkhianati. Pada saat krusial, aku melarikan diri. Jika kau takut pada keluarga Su, mengikuti jejak dan menemukannya, kau bisa bertindak sendiri, kan? Kau setuju, kan? Pada tahap akhir pengendapan, Tuan Muda Nalan Mingse. Dari mana kau mendapatkan informasi ini? Ini tidak perlu kau khawatirkan. Malam ini aku akan meninggalkan Jiangbei. Semoga kita masih memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Ya imut. Jangan kira aku tidak tahu. Kau selalu memanfaatkan aku. Seorang anak nakal kecil. Begitu sulit dihadapi. Tuan Muda ketiga. Asalkan Anda berbicara. Malam ini aku akan mengambilnya. Nyawa anjing Suyang. Tidak perlu. Saat ini, Su Qiankun mengendalikan perkebunan keluarga Su. Langit keluarga Su masih bertahan di sini. Keluarga Nalan dapat langsung menghadapi kekuatan keluarga Su. Ingin membunuh Suyang. Harus memanfaatkan tangan orang lain. Tuan Muda sangat bijaksana. Jika malam itu aku diizinkan pergi, Suyang pasti akan mati. Lain kali hal ini terjadi, Tuan Muda cukup kirim aku. Baik, masalah membunuh Suyang sementara ditunda. Sekarang, aku ingin kau membunuh orang lainnya. Masalah membunuh Suyang sementara ditunda. Aku sekarang butuh kau pergi membunuh orang lain. Siapa? Tuan Muda memerintahkan. Su Jinghan. Guru, kenapa Anda datang? Silakan duduk. Hal yang kau cari tahu. Bagaimana? Melapor kepada guru. Tuan Tua Su sangat pendiam.
hanya bisa mengetahui. Orang yang menyerang keluarga Su adalah dari seorang yang kuat. Sekte seni bela diri kuno. Berdasarkan prediksi saya, pasti setara dengan Tuan Su yang tua. Tokoh tingkat master seni bela diri. Di dunia ini, master seni bela diri. Apakah ada banyak? Dapat dihitung dengan jari. Ahli seni bela diri. Tidak hanya mengejutkan kota. Bahkan di dunia seni bela diri kuno. Juga cukup untuk menjadi orang yang berhak menjadi sesepuh sekte. Guru, master muda dari malam tadi. Apakah Anda Suswantian? Hal ini, Anda hanya perlu tahu sendiri. Guru, saya sudah mendengar bahwa Suswantian sangat membutuhkan batu energi. Benarkah? Memerlukan. Apakah Anda memilikinya? Saya tidak memilikinya. Namun, kakek Anda memilikinya. Dia baru saja mengatakan bahwa malam ini akan membawa 2 batu energi di pasar gelap Jiumen. Menunggu Suswantian. Pasar gelap Jiumen. Baiklah. Kembali dengan baik. Memang pantas menjadi muridku. Terima kasih telah memberikan informasi yang begitu penting kepada saya. Tuan Muda Su. Tuan Muda Su, silakan tunggu. Aku punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Katakanlah, Tuan Muda Su. Di pasar gelap Jiumen kami memiliki aturan kami sendiri. Siapapun, tidak peduli seberapa besar permusuhannya, tidak boleh bertarung di pasar gelap Jiumen. Melakukan pertarungan. Jika tidak, pasti akan menerima hukuman berat dari pasar gelap Jiumen. Apakah maksudmu ingin menghukum saya? Apakah maksudmu ingin menghukum saya? Tidak. Tuan Muda Su, Anda salah paham. Kemarin, setelah pemimpin Jiumen mengetahui hal ini, sangat mengagumi Anda, dan secara pribadi telah membatalkan aturan pasar gelap Jiumen. Anda tidak akan bertarung di pasar gelap Jiumen, menerima hukuman apapun di pasar gelap Jiumen. Mengerti? Jika Jiumen benar-benar menghargai kata-kata saya, lebih baik memberikan saya lebih banyak batu energi, ya? Iya. Tuan Muda Su, silakan tunggu. Teman muda, Anda sangat menawan. Tidak heran Anda adalah sosok yang luar biasa. Apakah kamu? Saya Su Qiankun. Berasal dari keluarga Su di Jiangbei. Terima kasih atas bantuan Anda yang berani kemarin malam. Oh. Ternyata ini adalah Tuan Su yang tua. Nama Master Tua Su. Terkenal seperti guntur. Namun, Anda mungkin salah paham. Saya membunuh Buddha wajah tersenyum. Bukan karena keluarga Su. Hanya karena dia telah menyinggung saya. Meskipun Anda tidak sengaja, tetapi telah membantu keluarga Su menyelesaikan masalah besar. Oh ya. Ini adalah milik keluarga Su. 2 batu energi yang kami simpan. Sebagai ungkapan terima kasih. Malam ini akan saya berikan kepada Tuan Muda Su. Terima kasih, Tuan Tua Su. Ini tidak pantas. Jangan sekali-kali menolak. Ya, ini adalah sedikit ungkapan hati. Semoga Anda bisa menerimanya dengan senang hati. Jika demikian, maka saya akan menerima dengan hormat. Terima kasih Tuan Tua Su. Tuan Muda Su, kali ini aku datang juga memiliki permohonan yang tidak nyaman. Berharap Anda bisa mengabulkannya. Tuan Tua Su, silakan berbicara terus terang. Saya terhadap Tuan Muda Su. Meskipun hanya bertemu sekali, namun lebih dari mengenal selama puluhan tahun. Jadi, mari kita bersaudara. Lihat, Anda bernama Su. Nama keluarga saya juga Su. Saya bernama Qiankun. Anda bernama Suantian. Artinya tidak jauh berbeda. Betapa besar takdir ini. Terima kasih Tuan Tua Su. Anda dan saya selisih usia sangat jauh. Anda mungkin tidak mempermainkan saya, kan? Aku serius. Aku tidak setua itu. Tahun ini baru 70. Kamu sudah di atas 20 tahun. Juga tidak muda lagi. Jarak usia kita juga tidak jauh, kan? Kakek Su. Menurut saya, lebih baik tidak usah. Teman muda Su. Saya benar-benar serius. Jika kamu tidak setuju, saya akan menganggapmu sebagai saudara sejiwa. Maka saya akan terus mengikutimu. Kemanapun kamu pergi. Aku akan mengikuti kemanapun kamu pergi. Kamu tidak akan punya kebebasan. Jadi kita sudah sepakat. Saya sedikit lebih tua darimu. Saya akan menganggap diriku sebagai kakakmu. Sejak kakek Su sudah mengatakan hal ini, mari kita bersaudara. Mulai hari ini, kamu adalah kakak laki-lakiku. Saudara yang baik, saudara yang baik. Kedepannya, keluarga Su kita akan menjadi keluargamu. Saudara yang baik, bersaudara sejiwa. Siapa yang tidak minum alkohol? Restoran pribadi ini memiliki baijiu berusia 100 tahun. Rasanya sangat enak. Kamu harus mencobanya. Ayo, kita berdua, mari kita minum dulu. Ayah. Anak nakal, kamu datang tepat waktu. Cepat, panggil paman. Ayah, apakah Anda salah? Dia seumuran dengan anak saya. Usianya hampir sama. Ayah, saya rasa Anda sudah terlalu banyak minum. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Lepaskan. Ini adalah pemuda yang membunuh Buddha wajah tersenyum. Su Suantian. Saya dan Tuan Muda Su langsung akrab. Kita bersaudara. Cepat panggil paman. Jangan paksa saya marah. Saya dan Tuan Muda Su langsung akrab. Kita bersaudara. Cepat panggil paman. Jangan paksa saya marah. Baiklah, kita bersaudara. Paman Suantian, silakan terima. Keponakan memberi hormat. Ayah, saya sepenuh hati ingin menjadi anakmu. Namun, Anda ingin menjadi keponakan saya.
Dari tingkat 2 ke tingkat 3. Energi yang dibutuhkan. Cukup banyak. 4 yang rendah ini. Sama sekali tidak cukup. Sepertinya untuk bisa maju. Harus mengumpulkan lebih banyak. Batu energi. Tuan Muda Su, tolong. Tuan Muda Su. Hari ini, Tuan Muda Nalan mengajak saya bermain dengan anjing. Saya bahkan kehilangan celana dalam saya. Dan juga, bahkan menghabiskan saham grup yang ada di tangan ayahku. Saham yang hilang. Nalan Yi, putra kedua keluarga Nalan. Betul. Nalan Yi berkata, hanya jika kamu mau pergi dan bertarung anjing dengannya, dia mau mengembalikan saham itu padaku. Maksudmu adalah, selama aku pergi menggoda anjing, tidak peduli menang atau kalah, dia akan mengembalikan saham itu padamu. Nalan Yi bagaimanapun juga, dia juga ingin bertemu denganku. Hal ini mencurigakan. Apakah Su Jinghan? Orang di belakangnya adalah dia. Nalan Yi. Kau ini, sangat tidak tahu terima kasih. Hal yang menyenangkan seperti bertarung anjing. Kamu bahkan tidak mengajakku. Tuan Muda Su jangan marah ya. Bukankah aku sudah memanggilmu? Pertama kembalikan saham Wang Fugui kepadanya. Akhirnya sudah di tangan. Batu di hatiku. Akhirnya bisa diletakkan. Katakanlah, menghabiskan biaya sebesar ini. Mengajakku keluar. Apa yang ingin kamu pertaruhkan lagi? Nalan Yi, katakanlah, menghabiskan biaya sebesar ini. Mengajakku keluar. Apa yang ingin kamu pertaruhkan lagi? Kita tidak bertaruh uang kali ini. Taruh-taruhan yang menarik. Keluar dari sini dan berjalan ke timur. Ada sepetak hutan. Dengar-dengar di sana ada hantu. Bagaimana, Tuan Muda Su? Siapa yang kalah harus pergi. Hutan itu. Ternyata ada jebakan. Lebih baik kita ganti dengan yang lain. Kamu sudah bilang di sana ada hantu. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Tuan Muda Su, kita semua sudah menerima. Pendidikan 9 tahun yang wajib. Semua hantu dan makhluk aneh itu adalah tahayul. Kamu tidak mungkin. Seberani itu? Siapa yang takut? Kucing putih. Aku mengandalkanmu. Tuan Muda Su, kamu akan menggunakan anjing kecil ini. Untuk melawan saya, menganggap remeh anjing saya. Percaya atau tidak, kucing putih saya satu tamparan. Akan membunuh anjing bodohmu. Baiklah, ayo. Pertandingan dimulai. Kucing putih sengaja kalah darinya. Kucing putih. Ayo serang. Serang. Curi dia. Curi dia. Kucing putih. Gigit dia. Gigit dia. Benar-benar bodoh. Tuan Muda Su. Anjing kecilmu cukup pandai berakting, ya? Tidak berani memanggil. Belum sempat bergerak sudah jatuh. Tuan Muda Su. Kau ini anjing kecil. Bagus sekali berakting. Tidak berani memanggil. Belum sempat menyentuh sudah jatuh. Kucing putih? Oh kucing putih. Kau ini barang anjing. Kenapa kau mengaku takut? Jika kau tidak bisa mengalahkannya, lebih baik biarkan anjing itu menggigitmu sampai mati saja. Kali ini anggap kau menang. Aku akan pergi ke hutan sekarang. Aku pasti akan mengalahkanmu lain kali. Tunggu saja. Pergi, pergi, pergi. Ayo pergi. Tuan Muda kedua. Ada satu hal yang tidak jelas bagi bawahanku. Mengapa malam ini harus menjebak Su Yang? Selama bertahun-tahun ini, keluarga Su sedang berada di puncak. Itu menekanku. Keluarga Nalan tidak bisa bernapas. Hanya jika keluarga Su melemah, keluarga Nalan saya dapat kembali ke tahta keluarga pertama di Jiangbei. Itu Su Yang. Hanya seorang yang tidak berguna. Mengapa repot-repot seperti ini? Su Yang, dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Su. Selama Su yang mengalami masalah, keluarga Su tidak memiliki pewaris. Maka tidak ada ancaman besar. Selama saya bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Orang ini, Nalan Mingze. Dia sama sekali tidak sebanding dengan saya. Tuan Muda kedua tinggi. Benar-benar tinggi. Orang-orang ini datang dari kedalaman hutan. Hutan ini baru-baru ini dihantui. Mungkin, ini pasti ulah beberapa orang ini. Tadi ada seseorang di sini. Pasti itu Su Yang. Ming, bagaimana kalau kita mencari terpisah? Yang imut ini pasti ada di sekitar sini. Sudahlah, meskipun kita sudah berjanji kepada keluarga Nalan, untuk membantunya menyingkirkan anak ini. Namun saat ini, pisau teratai merah jauh lebih penting. Kita harus segera membawanya kembali ke negara D. Ayo pergi. Baiklah, Nalan Yi. Ternyata tidak ada niat baik. Bersekongkol dengan Su Jinghan untuk menyakiti saya sudah cukup. Bahkan bersekongkol dengan negara D. Saya ingin melihat, trik apa yang akan kamu mainkan? Ming, apakah berhasil? Husa,
Suara. Anak itu cukup pintar. Sudah bersembunyi lebih awal. Tidak perlu mempedulikannya untuk sekarang. Kita memiliki urusan penting. Malam ini kita bisa menggali peti mati. Nanti kita kembali ke negara D. Pelatih kepala. Pasti akan memberi penghargaan kepada kita. Saudara-saudara setidaknya akan naik pangkat 1 tingkat. Anjing pengkhianat di negara. Kalian jangan berharap bisa berbuat jahat di tanah negara. Berbuat kejahatan. Anak muda, siapa kamu? Tuan muda ini tidak akan mengubah namanya. Tidak akan mengubah marga meskipun duduk. Tuan muda Nalan, putra kedua keluarga Nalan di Jiangbei. Nalan Yi. Tuan muda Nalan. Apakah kamu sedang bercanda denganku? Tadi kamu memohon kepada kami untuk membantumu membunuh Suyang. Sekarang, ributnya kenapa? Nalan Yi, kan? Aku melihat dari wajah adikmu yang ketiga. Hari ini aku akan membiarkanmu hidup. Cepat pergi. Melihat dari wajah adik ketigaku. Apakah wajahku, Nalan Yi, tidak berarti? Kalian ingin saya pergi. Aku menolak. Malam ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Semua harus mati di tangan Nalan Yi. Nalan Yi, karena kamu mencari mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Ayo. Tidak menyangka, putra kedua, masih seorang ahli puncak dalam seni bela diri. Apakah itu Nalan Mingze, mengirimmu untuk merebut pedang teratai merah? Pedang teratai merah. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Nalan Yi, jangan berpura-pura. Kali ini kami datang untuk mengambil kembali harta karun di negara, pedang teratai merah. Sebenarnya malam ini bisa berhasil, tapi tiba-tiba kamu muncul. Ini, apalagi yang perlu dijelaskan? Masih bisa dibilang kamu pintar. Kalau begitu saya juga tidak akan berpura-pura lagi. Lagi pula malam ini, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Kamu ini, jangan berbicara terlalu percaya diri. Saya juga memiliki kekuatan puncak. Saya memiliki banyak pengikut. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu? Du Ziming. Dia lebih kuat dariku, kamu pergi dulu. Husa, bukankah itu hanya Nalan Yi? Kita pergi bersama. Heng, jika kalian pergi, itu hanya akan membawa kematian. Saya akan menahannya terlebih dahulu. Kalian pergi dulu. Saya punya cara untuk keluar. Jangan pergi. Sial, benar-benar sial. Seandainya saya tahu, saya tidak akan tampil keren. Masalah ini semakin besar. Nalan Yi, anggap saja kamu memiliki kesadaran diri. Keluarga Nalan kalian menghadapi masalah besar. Tinggalkan sekarang. Masih ada waktu untuk semuanya. Keluarga Nalan memang menghadapi masalah besar. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya sedang berakting saja. Siapa yang membuatmu percaya itu? Pedang teratai merah. Pedang teratai merah. Baiklah, aku ingin melihat harta terpenting kalian. Sebenarnya itu apa? Ah, baru saja bertarung. Sekarang harus berusaha keras menarik pedang. Aku, Kaisar Suantian yang terhormat, ternyata sudah jatuh menjadi pekerja terpilih. Energi jahat di pedang ini. Ternyata ada energi jahat yang begitu kuat. Baiklah. Dengan ini, aku bisa langsung naik tingkat, menjadi tingkat 3 dalam latihan energi. Sayang kecil. Siapa yang mengizinkanmu menghadapi Su yang tanpa izin? Selain itu, orang-orang yang mereka hubungi berasal dari negara D. Kakek, yang sudah aku atur dengan sempurna. Asal Du Ziming dan Hu. Bertemu Su Yang, pasti akan memotongnya menjadi berkeping-keping. Kakak kedua, Du Ziming dan Ling Hu. Sayalah yang menghubungi mereka. Apa hubungan yang kamu jalin? Adik ketiga, jika kau cemburu padaku, katakan saja langsung. Kau, diamlah semua. Berlututlah dengan baik. Kakek, surat dari Tuan Muda Ling Hu sudah tiba. Katanya malam ini bisa mendapatkan pedang teratai merah.
Baik, ingatlah. Semua peserta tidak ada yang tertinggal. Ya, kakek, orang-orangku juga bisa membantu. Baik, jika Su yang mati, proyek di selatan akan aku serahkan padamu. Terima kasih, kakek. Keluarga Nalan pasti akan menginjak keluarga Su. Kembali menjadi keluarga terkemuka di Jiangbei. Pedang iblis yang sebenarnya. Aku sudah berurusan dengan itu. Kamu hanya pedang merah lotus kecil di bumi. Di wilayah dewa, bahkan tidak layak disebut. Masih berani mengganggu pikiran kaisar dewa ini. Hentikan. Akhirnya sudah diserap dengan bersih. Aku punya firasat. Selama bisa memurnikan energi ini di dalam tubuh, semua bisa diproses. Memasuki tingkat 3 Ki pasti tidak ada masalah. Bahkan mungkin. Masuk ke tingkat 4 Ki. Selanjutnya. Saatnya pergi ke rumah Nalan. Panggil kakekmu keluar. Kamu belum layak untuk berbicara denganku. Saudara Liu. Mingze adalah keluarga Nalan kami. Pemuda berbakat. Seluruh keluarga akan bergantung padanya di masa depan. Dia masih layak berdiri di sini. Kau, cucuku. Bagaimana mungkin dia seorang pemuda berbakat? Dia bahkan belum memasuki dunia seni bela diri kuno. Pemuda berbakat dari keluarga Nalan kalian. Seharusnya bukan Nalan Yi. Benar, kan, kakak Liu? Apa maksudmu ini? Tadi malam, kami akan segera mendapatkan pedang teratai merah. Namun Nalan Yi langsung muncul untuk menghentikan. Keluarga Nalan kalian memang telah membesarkan seorang putra yang setia dan berani. Apa? Apa? Tuan Anda, ini pasti salah paham. Kakak kedua saya hanyalah orang biasa. Nalan Mingze, benar-benar akting yang bagus. Nalan Yi sudah mencapai puncak kekuatan. Bahkan kapten kami, Ling Hu meninggal di tangannya. Bagaimana mungkin dia orang biasa? Di sini. Masih ada foto, ya? Nalan Yi adalah cucu saya. Saya melihatnya tumbuh. Tidak mungkin dia seperti yang kalian katakan. Ahli seperti yang kalian ucapkan. Begini, saya akan memanggil Nalan Yi kembali. Mari kita hadapi dan klarifikasi. HMPH. Sebaiknya kamu tidak menggunakan trik kecil.